Ya, terima kasih Mas Antonius yang udah join nih. Sebenarnya udah baca-baca nih tadi sedikit. Jadi Ya, ya ini belum substansi sih, masih font-font segala macam. Sebenarnya ya kayak Kotlin tadi, terus Android nih juga hak nih kalau emang ini nggak ada artinya, ya udah sih di ini aja, di huruf biasa aja. Nah, kayak gini nih, kalau yang baik kayak Pak. gini kan ada artinya ya, akademi kan akademi itu di tanda italik aja. Ini nilainya udah ada atau belum, Mas? Udah sebenarnya Pak. Coba Oh, belum ini lagi. Kemarin kemarin ini apa? Saya japri dari ini kalau dari mentornya katanya nilai 100 semua. Cuma apa? Nah, tangannya saya belum dapat karena masih sibuk orang ya Pak. ini bener nih satu semua nih. Takutnya nanti jadi omongan ini nih. Lord, Makanya makanya kemarin kalau misalnya ini biar nggak terlalu mencolok nanti apa di diatur aja gitu. Cuman saya jawab, "Loh, kalau saya yang ngatur nanti gimana nanti pokoknya saya ngikut yang isian mentor aja sih cuma ya nggak usah yang bagus-bagus banget ya." iya, maksudnya pokoknya jangan sampai 100 dan ya kalau bisa jangan di bawah 75 juga sih. Jadi bener-bener, Sekitar 90-an sih Pak kemarin. nah iya kayak gitu sih. Takutnya Lord komen, bla bla bla. Terus dosen lain juga komen. Iya, Itu. betul Pak. Ini catatan, pasti ada kan catatan ya? Hmm, Kekurangan-kekurangan belum belum yang tahu sih Pak. ya kalau belum tahu misalkan ya setahu Mas Antonius dulu nih kemarin kan misalkan kurang responsif atau gimana AI-nya belum diimplementasi maksimal. Nah, itu kan bisa di situ dulu kalau menurut saya. Ya, Pak. Pak, kan lihatnya kalau secara ini apa yang di kolom penilaiannya kan komponennya kan bukan ke ini Pak apa namanya? Bukan ke teknis Pak. Jadi kurang tahu sih Pak. Oh, siap. Bisa lah. Itu nanti dikoordinasi aja lah Iya. sama itu mentornya. Ya. Saya siapa? Soalnya kalau yang di non teknis kemarin kan itu kan dibagi per kelas gitu Pak yang kemarin itu Pak. Hmm. Untuk apa namanya? Learning path-nya yang di development itu satu kelasnya itu sekitar 32 20 berapa ya? 30-an lah, 30-an orang gitu, Pak. Dan kebetulan waktu sampai akhir kemarin saya salah satu apa ya jadi top 5 ini juga, Pak. Apa? Mahasiswa yang aktif juga di kelas Ah, gitu, Pak. oke, oke. Siap, siap, siap. Nah, ini kalau yang kayak gini-gini nih titik apa titik koma nih formatnya nih, Mas. Biar kalau biasanya kan ada titik koma, ada titik doang di setiap ini akhir ini. Iya, Belum tahu sih formatnya. Nah, ini kalau di advisor panduannya. mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia nih? Ya, Pak. Advisor. Kalau bahasa Indonesia apa sih, Pak? Nasehat Advisor. dalam bahasa Indonesia. Oh, penasehatannya. Kalau advisor yang bahasa Inggris di ini berarti Pak ya. Di italic ya. Iya, mau nggak mau harus ditalik. Nah, ini juga saya masih bingung nih, kok akhirnya penulis memohon maaf. Italic Kok aja. akhirnya? Mungkin akhir kata atau gimana? Akhir iya, siap. Akhir kata. Ini sih, ya, ini mah oke lah kata pengantar lah. Ini Kebiasaan cerita nih Pak. daftar isi nih, nggak perlu dicek lagi nih, fontnya kayaknya beda-beda nih. Entah ukurannya atau Ini ini saya agak heran sih Pak kalau apa yang di lokal ah, kemarin nggak ada masalah sih untuk apa font-fontnya cuma setelah saya ini masukkan ke Drive jadi ini semua
Oh, Apa tapi kalau fontnya berubah semua itu udah saya benerin cuma nggak tahu juga jadi begitu. kalau di download Ya, juga masih agak sama. bingung untuk yang di ini mas. Hmm, kemarin saya sebenarnya bikinnya di lokal dulu pak. Oh, guys. Apa-apa lah, kita benerin Kalau aja. di lokal aman. Nah, ini masuk ke substansi nih. Sebenarnya ini sih, ini kan kalau substansi kan lebih kita eh, menyatukan kata-kata dengan apa ya, masalah yang terjadi ya. Di sini kan dikasih tahu kalau di dalam era global tuh kompleks, dinamis, kesehatan mental menjadi isu. Nah, ini kenapa isunya yang mendesak itu perlu diperhatikan. Nah, kayaknya ini harus dijelasin di sini deh. Jadi kayak kok tiba-tiba Ah, masuk ke siap. pandemi, padahal di sini kan udah ngejelasin kesehatan mental menjadi isu yang mendesak untuk diperhatikan. Itu sih, apakah karena pandemi global ini menjadi menjadikan kesehatan mental ini menurun atau gimana? Nah, ini kan menjelaskan ya, pandemi global dan tekanan hidup modern telah meningkatkan kesadaran dan akan pentingnya kesehatan mental. Jadi kayak bertolak belakang antara yang tadinya ngejelasin kekurangan, jadi ngejelasin meningkatkan. Itu kayak apa ya Pak? Yang kayak yang sebelumnya nggak aware jadi aware gitu tapi masih kurang gitu Pak. Gimana ya bahasanya Pak? Iya sih. Jadi kalau menurut saya kayak dalam era global yang semakin kompleks dan dinamis, kesehatan mental menjadi isu yang mendesak untuk diperhatikan. Kesehatan mental yang terjadi, ya itu bisa ditambahin sih kayak misalkan contohnya kesehatan mental yang paling sering terjadi ketika pandemi global itu seperti apa, sehingga dibutuhkan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Kira seperti itu sih kalau dari sini ya. Jadi kayak kelemahan dulu, habis itu konektornya nih untuk menyambungkan antara kelemahan nanti sampai ke jembatannya nih, jembatannya untuk apa ya, menjadi sesuatu yang benefitnya nih, kita akan melakukan apa? Ngerti gak mas kira-kira mas? Nangkap sih Pak. Coba itu tadi. Eh, bahasanya saya masih agak bingung loh Pak. Tulisannya. Ya, Tapi ada gambaran sih Pak. Nanti di sini kayak coba saya perbaiki Pak. ke konektornya lah nih, konektor dan jembatannya. Jadi kayak ini kan udah ngejelasin dia kekurangannya di sini di latar belakang. Terus dari masalah ini jangan langsung masuk ke pandemi global, tapi apa sih yang menjadi isu sampai dia masuk ke pandemi globalnya? Entah mungkin eh, pakai data, kan bisa tuh pakai data. Kayak misalkan berdasarkan data ini kesehatan mental pada saat pandemi global meningkat gitu atau menurun gitu. Karena meningkat kesehatan mentalnya, maka dibutuhkan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Kira seperti itu sih. Jadi yang ini tuh lebih bersifat kayak Bisa. apa ya namanya, solusinya apa gitu. Ini kan juga sebenarnya solusi nih. Sebenarnya ini bisa jadi satu sih. Yang penting kan masalahnya, misalkan ini masalahnya mau dipanjangin lagi ada dua kalimat, ya udah nggak apa-apa. Jadi konektornya habis itu udah langsung solusinya. Juga kan solusi lebih ke teknologinya. Ini kan tadi kan solusi apa yang bisa dilakukan dari tadi kesehatan mental itu. Nah, Siapa? hmm,
Itu sebenarnya kemarin untuk yang latar belakang apa untuk capstone projectnya yang kesehatan mental ini kan karena ini apa ya kayak maraknya kasus bunuh diri gitu Pak. Terus kebetulan Oh, kan di daerah saya ini dalam berapa 3 bulan mungkin dalam 3 bulan tuh hampir 50 kasus Pak yang terjadi. nah Jadi itu bisa. datanya gimana ya Pak ya? Nah, misalkan berdasarkan apa? Ya kita ngambil referensi juga sih, misalkan berdasarkan laporan kepolisian di wilayah ini, nanti referensinya merujuk ke situ, dari merujuk ke websitenya. Siap. Ya, habis itu solusi teknologi ini menjadi sarana terpopuler, mudah akses. Nah, ini kayaknya bisa jadi satu deh. Ini Nah, nih masalahnya yang di contoh pas. untuk yang di info itu Pak, di satu. Siap. Iya, soalnya takutnya Nah, kayak untuk referensinya saya kemarin juga bingung Pak karena jadi kayak ya ini kan menjelaskan untuk lebih ke referensi kan kemarin kayak di apa ya kayak disembunyikan. oh, berarti kalau mau referensinya disembunyikan di sini, hmm, berarti ngejelasin kesehatan mental, contoh kesehatan Karena mental, apa? contoh kesehatan mental yang Saya eh, sumbernya itu bukan dari internet gitu. Kemarin kan kebetulan kan saya dari ini Jawa ada apa gabung di Forkopimda gitu Pak. Jadi oh, untuk data-datanya itu kan cuma di-share di Forkopimda nggak sampai keluar di publish begitu karena yang apa yang ditakutkan di pemerintah daerah sini malah yang lain ikut termotivasi untuk bunuh diri gitu Pak. menjadi 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 mungkin berarti ini contoh kesehatan yang menjadi isu mendesaknya apa? Baru tuh konektornya. Karena apa? Ya, misalkan sebab akibat deh. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Nah, ini sebenarnya bisa dijadiin satu sih, kalau menurut saya ya. Karena kan ini solusi, terus juga teknologi. Kemudian ini Pak mau tanya untuk yang apa? Untuk sebabnya, misalnya kayak nanti di kayak kasus maraknya kasus apa bunuh diri bla 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 gitu Pak. Dan sebabnya kalau misalnya masih kemungkinan tuh nggak apa-apa ya Pak. Kayak dugaan gitu Pak. Karena kan Hmm, nggak tahu juga orangnya kan udah ini udah nggak ada. berarti mungkin lebih di ini kali ya. eh bukan dugaan juga sih. Paling itu aja sih Mas, kayak nggak usah dijelasin tapi contoh kesehatan mental yang menjadi isunya itu apa yang paling sering terjadi. Terus dari isu tersebut penyebabnya biasanya apa sih? Habis itu di konektornya ini akibatnya apa? Dari akibatnya ini maka dimunculin nih solusinya. Misalnya kayak misalkan kalau di mana ya? Di sekolah tuh deh. Lebih gampang di ini kayaknya. Nah, biasanya tuh kan sebenarnya ini semua ada di pendahuluan setiap paper ya. Jadi kayak misalkan kalau di paper kan dia berdasarkan data Indonesia memiliki ini berdasarkan bla bla bla. Setidaknya ini. Nah,
ini nih yang menjadi latar belakang kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam mengelola dan mengamankan datanya membuat mereka rentan terhadap risiko kejahatan siber. Ini kan nih sebabnya nih, sebabnya. Kemudian eh, akibatnya apa nih dari ini? Nah, akibatnya ini faktor sumber daya manusia bisa jadi berpengaruh terhadap pertumbuhan UKM dan faktornya itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, ini solusinya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan itu mengedukasi. Nah, ini bisa diganti. Jadi kan tadi ada aplikasi juga. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi meningkatkan kesadaran eh, kesadarannya ya, kesadaran mentalnya dengan bantuan teknologi. Gitu sih. Karena kan kalau di sini solusinya meningkatkan pemahaman, berarti kan security awareness-nya. Paham nggak Mas kira Mas? Siap, siap. Ada gambaran, Pak. Oke, ya udah. Hmm, boleh lah nih, boleh. Oke, waktu dan tempat berarti ini udah selesai kan ya? Profil ini dia udah nih. Oke, tujuan nih. Sebenarnya sih kalau tujuan mungkin bisa di ini ya kayak dikasih ya. Prolog gitu, Pak. Pembukaan. Dia prolog dulu, bla 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 Siap. bla bla bla, terbagi menjadi dua bagian, dua bagian yaitu tujuan dan manfaat. Misalkan gitu ya prolog tujuan ini itu misalnya contoh inilah. Terus tujuan kerja praktek, tujuan kerja prakteknya nih yakin nih tujuannya ini aja nih. Eh, Mungkin ada nambah sih, Pak. Sementara itu. Kayaknya ini kita mau fokusnya kemana nih Mas? Itu Mau mau membedah aplikasinya atau kita ingin untuk meningkatkan kesadaran mental apa meningkatkan kesehatan mental penggunanya? kalau eh, meningkatkan kesehatan mental pengguna itu lebih ke ini, Pak ya, tujuan tujuan aplikasinya. Tapi perlu ditulis nggak sih, Pak? Hmm, sebenarnya sih perlu sih kayak ini kan cuma menerapkan aja ya. Iya, Apakah masih di umum. iya apakah dengan menerapkan ini kira-kira sudah sesuai atau belum? Dan ini mau lebih ngebahas teknologinya atau sebenarnya kita kesadarannya karena kita kalau ngambil semuanya nih nanti yang jadi masalah pas di sidang tuh semuanya ditanyain. Kalau Ke bisa sih teknologinya aja deh, Pak. ya kalau mau teknologi berarti Atau gimana, Pak ya? Kira-kira, Pak? kalau kayak gitu berarti lebih ke sisi user interaction aja kayak Iya. gimana user interaction. Hmm, iya sih user interaction. Apa tuh user interaction lagi tuh? Interaksi Interaksi pengguna. pengguna dengan AI. Belum 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 ke AI sih, Pak. Oh, berarti Tapi apa ya nih? mungkin mungkin ke situ, Pak ya, karena kan ada penggunaan apa machine learning terus kayak apa ya, nanti hasil yang nantinya sebenarnya yang tujuan utamanya dari aplikasi kan nanti
user input, kemudian dari inputan itu kan yang dikembalikan ke user lagi itu Pak. Ya. Berarti ini eh, machine learning-nya menggunakan apa, Mas? Waduh, kemarin saya nggak begitu copy FNN atau apa gitu Pak untuk yang ininya dari ininya. Karena kan beda beda tim nih Pak. Hmm, Kita satu tim tapi kayak beda learning path gitu Pak. Jadi udah bagian sendiri. Jadi saya yang ngerjain di Kotlin-nya, kemudian ada yang ngerjain di apa di CC-nya sama di machine learning-nya gitu Pak. berarti ini namanya udah modelnya udah ada lah ya, nggak kita bikin sendiri. Iya, modelnya udah dikerjain sama anak machine learning sendiri. Oh, berarti yang model pre-train. Nah, Iya. namanya modelnya apa, Tapi Mas? modelnya apa sih kemarin namanya itu Pak ya? Nah, ya XXX lah. Wah, Mas. coba dulu nanti saya tanya kan saya bikin coba. Ya, berarti kan kita Karena melakukan. kemarin kita masih masih apa masih gagal ambil endpoint-nya Pak kan dari CC-nya yang ini yang ada kendala. Jadi belum belum bisa jalan aplikasinya secara ininya secara bagus itu. Belum seperti yang diharapkan gitu. Jadi kayak belum selesai gitu aplikasinya. Ya, berarti kan kalau mau kayak gitu kita fokusnya ke aplikasi sama teknologinya nih. Yang pertama Iya, Pak. pasti implementasi dong, implementasi model pre-train bla 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 ke dalam aplikasi. Nah, ini kita mau melakukan apa lagi? Uji coba nggak atau evaluasi aja? Evaluasi mungkin enggak karena apa kalau mau uji coba kan udah jadi Pak ya, masnya udah jalan ya. Hmm. Itu aplikasinya eh, yang bisa jalan kita bisa ambilnya kemarin cuma di endpoint untuk loginnya Pak, untuk yang kayak apa itu tadi yang kayak interaksi yang apa di machine learning-nya kemarin ada kendala. Dan dari Hmm. pihak CC-nya kita mau minta endpoint-nya belum belum bisa, jadi belum bisa jalan. Berarti Terkendala juga kemarin saya mau lanjutkan lagi Pak, terkendala kan kemarin deploy dapat ini kan Pak yang dari CC-nya dapat kredit yang dari Bangkitnya $150 kalau nggak salah. Cuma udah habis, jadi udah nggak bisa ini lagi Pak. menyediakan layanan kesehatan kesehatan XX pada ini misalnya contohnya kita mau di mana nih? Di mana itu sih? Hmm, basis ini adalah basis buat kan minimal ya tiga lah ya. Ini kan tujuannya. Ini kan baru dua nih. Kan model pre-train, menyediakan layanan kesehatan, kemudian membandingkan model nggak mas? Belum Pak, belum membanding. Cuma ambil satu model kemarin. Oh baru satu aja. Iya, Eh, waktunya nggak cukup sih sebenarnya kemarin. kira-kira apalagi nih satu lagi ini ya tolong dipikirkan lagi lah ya. Yang pasti kalau Iya, emang siapa? mau meningkatkan kesadaran awareness itu pasti ada survei sih. Kalau untuk yang Kalau lebih ke teknologinya apa ya Pak? Kayak implementasinya itu Pak. nah ini kan udah nih kayak implementasi terus menyediakan layanan berbasis mobile. Nah, ini tinggal disesuaikan aja lagi nih Iya Pak. manfaat. Hmm,
Manfaat, manfaat. Mungkin ini bisa digabung jadi satu deh. Pema- Memahami dan melewati ini dan melewati teks English. Kemudian dan melewati English. Ah, ini coba deh. Kok jadi ini? Oke, kalau permasalahan ini paham nggak? Itu permasalahannya apa ya namanya? Permasalahannya di situ tuh lebih ke teknisnya atau ke ininya Pak ya? Latar belakang pembuatan aplikasinya Pak ya? Kalau latar belakang pembuatannya kayak ya misalnya kayak tadi yang di pendalaman kayak banyaknya kasus bunuh diri misalnya Pak ya. Terus jadi banyak gangguan stres, kejiwaan dan lain-lain gitu gitu Pak. Atau yang bagaimana Pak ya? Coba saya lihat ya. Semoga masih ada. Hmm, Nah, ini kan sebenarnya masalahnya ini kayak gini. Kalau saya tuh kemarin lebih ke teknologi. Jadi misalkan belum ada nih, ini kan ya belum adanya, ini sih bukan lebih ke framework ya. Mungkin belum adanya aplikasi mental health support ya. Tersedianya, tersedianya aplikasi mental health support. Dulu dulu sempat riset sih Pak, sebelum pembuatan itu, sebelum pengajuan judulnya ke Bangkit, itu ada beberapa apa ya kayak mental health support yang model begini, tapi kayak udah nggak di ini lagi Mas, nggak apa ya apa, maksudnya nggak udah nggak di Play Store lagi gitu, nggak di App Store lagi Pak, udah bangkrut mungkin Pak, ada Oh, relief atau apa gitu. berarti ini kita mau masalahnya apa? Kalau kayak gitu, Untuk kemarin ide bisnisnya dari aplikasinya itu eh, kayak apa ya? Eh, Setelah ada feedback, kalau yang lain kan ada cuma feedback gitu Pak. Dan dari hmm, aplikasi ini yang diharapkan tuh setelah dari feedback itu kalau misalnya eh, negatif atau netral gitu, nanti ada rekomendasi tempat-tempat terdekat buat kayak nongkrong buat healing gitu Pak. Nah, tapi ide bisnisnya nanti kita kerjasama dengan tempat-tempat tersebut untuk masuk ke aplikasi kita gitu. Kayak kerjasama, kemudian di situ nanti untuk pengembangan lebih lanjutnya itu rencananya itu kita kerjasama sama kayak psikiater-psikiater gitu. Jadi kayak versi Halodoc tapi ini buat kesehatan mental gitu, Pak. belum tersedianya respon aplikasi yang mencakup apa tadi rekomendasi lokasi kasih.
hiburan dan terdekat. Ini kali ya. Tes daya dan aplikasi. Bisa, Pak. Iya. Kalau user interface kayaknya enggak deh. Menurut saya ya. Nah, kalau misalkan ngomongin ini kan cyber security, dia pasti ngomongin isi pesannya, privasinya, kemudian aksesnya. Nah, ini mungkin lebih ke simpan lah ya. Aplikasi koordinasi. Ini kita mau ngomongin capstone project apa lap- kerja praktik nih. Ini saya Kerja prakteknya dari Capstone Project itu gimana, Pak ya? mungkin kerja praktik dalam kurung kali ya. Ya. Biar Karena nggak kerja praktek yang dari bangkitnya kan cuma dibaginya kan di Capstone Project itu Pak sebagai tugas akhirnya kan. Jadi kayak output dari MSIB-nya itu ya di Capstone Project-nya itu gitu Pak. oke. Mungkin itu sih kalau dari insight saya. Nah, ini untuk Ya. permasalahan. Ini habis permasalahan ngomongin apa, Mas? Tinjauan pustaka Pak untuk yang di bab 2 itu. Yang pertama yang di bagian satu permasalahan, kemudian yang bagian duanya tinjauan pustakanya Pak. Eh, minimal papernya berapa? Referensinya. Nah, aduh kurang kurang tahu cuma kayak Bucian dulu pernah bilang ya eh, kalau bisa jangan sampai 20 gitu. Oke, jadi 10 sampai 15 lah ya. Kalau saya dulu, bentar saya nyari. Kayaknya masih ada. Untuk referensi minimal 10 sih Pak. Sepuluh, Minimal 10. Kalau lebih boleh, teman. oke, 10 sampai 15 aja lah ya. Saya stop saya. Saya lupa. Ada di akun binus saya sih. Jadi kayak gimana cara kita mencari papernya. Yang ini, yang ini, proposal. Oke. Nah, yang pasti kan kita kayak perlu tahu dulu nih penelitian-penelitian terkait nih harus dikumpulin dulu. Penelitian terkaitnya apa? Nanti akhirnya tuh lupa. Ini referensi-referensinya juga harus disimpan. Ini proposal.
Oh ini. Pasti kalau kita ngomongin paper terkait ya, kita harus gini dulu sih, harus bikin penelitian-penelitian yang kita ambil. Ini kan saya kayak ngambil 15 contoh awal nih. Kita ambil nih yang berkaitan dengan penelitian masnya nih apa? Ini kan berarti kan penelitian terkait dengan aplikasi mental health support. Oke, itu kan gambaran besarnya ya. Jadi Iya. gambaran besar mental health support. Nah, kalau kita ngelihat di sini nih, di punya saya. Jadi kalau saya tuh membagi lagi. Jadi misalkan di mental health support tuh ada berapa bagian yang ingin kita klasifikasikan lah. Ya kan kayak kayak di sini ini. Ternyata cuma ada satu nih yang mirip sama penelitian kita dan kita ingin menambahkan sesuatu fungsinya gitu. Nah, jadi eh, yang pasti kita perlu klasifikasikan dari 10 penelitian terkait mental health support, berapa banyak yang mirip dengan yang kita lakukan. Betul. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, misalkan ada satu, kalau di saya kan cuma ada satu nih, jadi kita tinggal gunain aja metodenya dia, terus kita pakai implementasi tambah metode penelitian lainnya. Udah sih, habis itu ya udah kita tambahin fungsinya, fungsi kita. Jadi ada bedanya. Sampai sini paham nggak, Mas? Hmm, sedikit sedikit Pak. Jadi yang pasti kita Saya bikin ini kayak lagi nih. kayak gini dulu nih. Misalkan publikasinya nih siapa yang bikin nih, terus judulnya apa, bla bla bla. Ini klasifikasi aplikasi mental health supportnya. Jadi klasifikasinya dalam mental health supportnya tuh dia di apa, bagian apa, misalkan user interface atau respon chatting atau misalkan gambar dan segala macam itu bisa dibagi-bagi. Nanti kita ambil cuma salah satunya aja yang menurut kita mirip sama kita. Kalau misalkan tadi kan saya amatin penelitian Mas Antonius ini kan lebih deket sama respons ya, berarti respons itu lebih ke chat ya. Nah, nanti tinggal nyari paper yang berkaitan dengan chat itu yang mana yang lebih mirip sama penelitian Mas nih. Berarti kan tinggal cari nih yang aplikasi mental health lain-lain nih yang selain chat ini untuk ya untuk nambah-nambahin aja. Oh iya Pak. Nah, yang pasti nanti kita cari dulu nih. Ini sebenarnya sih ada lagi kolom masalah. Masalah dari penelitian ini apa, solusinya apa, kemudian hasil evaluasinya nih apa nih dia dari penelitian-penelitian ini. Gitu. Jadi yang pasti dibikin dulu. Kalau mau gampang ya bikin table di Excel. Excel terkait dengan penelitian siapa, klasifikasi atau penelitian terkait mental health support. Contoh bisa dalam bentuk respon chat, kemudian tadi gambar, klasifikasi gambar, kemudian misalkan aplikasi psikiater aja saja dan lain-lain.
Nah, habis itu masalahnya dari penelitian tersebut apa? Solusi dari penelitian tersebut apa? Evaluasi dari penelitian tersebut gimana? Pilih salah satu satu yang sangat menentukan apa yang kita buat untuk kita bandingkan dan tambahkan fungsi baru dari penelitian tersebut. Jadi gitu sih. Ada yang ingin ditanyakan nggak nih Mas dari bab 2? Berarti untuk yang ini Pak, apa yang terakhir tuh pilih salah satu yang mirip kemudian untuk bandingkan dan tambahkan fungsi baru itu kayak fitur baru itu ya Pak ya, yang fitur Ya, barunya dari aplikasi itu gitu Pak ya. ya betul. Udah kan maksudnya udah Oke, ya banyak fitur kan. boleh saya coba dulu lah nanti Pak, kalau bingung tinggal tanya. Mungkin kalau Coba dari dulu nanti. saya sih udah sih bab 2 ini ya. Ya kalau bisa bab 2 minggu depan lah nggak apa-apa. Ini saya Siap. nggak cuma ngasih jadwal aja ya. Jadi kalau teman-teman emang pengen eh, private atau gimana, silahkan aja. Yang penting teman-teman bisa cepat selesai aja kuliah kerja prakteknya, kerja praktek itu. Siap Pak. Jadi kan kalau yang saya share kan itu kan untuk kelompok ya. Kalau dulu tuh Iya. malah saya sama dosen saya tuh pas tesis dia malah kayak bikin ini sendiri, private sendiri. Jadi kalau anak-anaknya, anak mahasiswanya udah siap, ya udah nanti dia yang kasih jadwalnya gitu. Ya, siap Pak. Nah, nanti Maunya sih cepet-cepet. nih Mas Bangkit nanti bisa contoh dari Mas Antonius saja, tinggal disesuaikan. Siapa? Masih menyimak dulu, Pak. Iya. Kalau Mas Antonius gimana nih? Lagi sibuk. Udah selesai atau belum kuliah kerja prakteknya? Mas Saya Sigit, Pak. Mas Bangkit. Sorry, sorry. Mas. Ini mohon maaf, Pak. Ini kan posisi saya sudah bekerja. Untuk Ah, kerja praktek ini kita apply di tempat kerja kita sendiri bisa nggak, Pak? kalau Atau kemarin, seperti apa untuk itu ya? kemarin nggak bisa ya Mas Antonius ya? Tergantung tempatnya katanya sih Pak. Oh, mungkin kalau tergantung tempat Iya berarti ada ada unsur-unsur IT-nya enggak gitu Pak. ya. Yang nggak boleh itu kayak itu gue ini kemarin ini apa yang di apa di counter itu yang nggak bisa. Oh, kalau Mas Bangkit tuh kerjanya di mana Mas? Di aviasi sih, Pak, kebetulan. Di penerbangan. Iya, tapi lebih ke ininya, lebih ke maintenance-nya Bisa maintenance apa nih? pesawat. Oh, nah, kalau di maintenance pesawat itu ada sesuatu hal yang bisa ditambahkan nggak atau yang bisa dilakukan kayak aplikasi atau keamanannya mau ditambahin? Kalau aplikasi sih paling yang tersedia kayak ini Pak apa? Monitor project per apa? Per maintenance pesawat. Tapi saya nggak tahu apakah bisa itu dipakai atau gimana. Tapi masalah isu-isunya di sana tuh apa sih yang paling besar tuh? Paling ini Pak apa? Integrasi ininya apa? Kan ada satu semacam aplikasi basis web itu. Jadi dia interconnect dari misalnya tracking untuk kita maintenance di lapangan, lalu nanti disinkronkan dengan dari teman-teman di gudang. Itu yang butuh waktu agak lama buat sinkronisasi, Pak. Kadang biasanya untuk sinkronisasi kita sudah update
keperluan barang hari ini, mungkin di teman-teman di gudang itu bisa sinkronisasinya seharian baru bisa sinkron gitu, Pak. Hmm, sih. Berarti lebih ke sinkronis. Nah, itu Mas bisa kayak bikin scheduler nggak? Simpelnya untuk melakukan sinkronisasi otomatis. Bingung nih saya nih, Pak. Itu kan apa eh, di tempat saya sih ada sih apa unit IT tersendiri, Pak. Cuman saya kurang tahu apakah saya bisa masuk lebih detail ke arah situ atau apa. Soalnya posisi sekarang kalau saya bekerjanya di area teknisnya, teknis di lapangan untuk bengkelnya, bukan di area IT-nya, begitu, Pak. Oh, oke. Nah, kalau jaringan gimana? Bisa, Mas? Jaringan. Ini kemarin kan peminatan ini, Pak, apa? Bukan yang ke jaringan saya, ke yang data science-nya. Oh, data science ya. Iya, Kalau data sensor pesawat bisa dapat. data sensor. Misalkan yang maintenance kayak gimana. Sensor. Sebentar. Kalau sensor, setahu saya itu saat mungkin lebih ke teknologi kayak ininya sih, Pak. Pas pesawat udah goron udah jalan sih. Kalau posisi masih di bengkel di hanggar paling apa ya? Kayak yang hubungan sama IT kalau di lapangan. Nah, kayak misalkan Mas kan pasti ini kan selalu ada namanya quality control dari kertas-kertas itu kan, checklistnya. Iya, 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 ada, Pak. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibuat suatu data ya dari kertas-kertas itu. Misalkan Mm-mm. pergantian perangkat apa, nanti eh, berarti kan sensor-sensor apa aja nih yang rusak nih di checklist-checklistnya. Nah, itu dibikin Oke. kayak data, nanti klasifikasinya ganti perangkat ini, gitu. Oh, siap-siap. Berarti Nah, itu kayak bisa. kayak kalau ini ya, Pak, kayak isolation manual gitu ya, manual buat kita kayak semacam bikin tabel seperti yang Mas Antonius tadi apa Bapak bilang tadi ya, bikin apa tabel lalu nanti masalahnya apa terus disolusinya apa gitu ya. Ya, mirip kayak gitu, tapi kalau yang ini kayak saya punya contoh kalau yang pesawat kemarin. Boleh, Pak. Nah, oke, sebentar. Nah, kalau dulu lagi. Saya kan kalau penelitian pesawat kemarin kan untuk mendeteksi anomali gerakan nih. Jadi Siap. saya harus tahu positionnya, altitude-nya, speed direction, dan bla bla bla. Nah, pasti Mm-mm. kan kalau di manual punya Mas kan dia kan melakukan maintenance ya. Pasti ada Ya. dong checklist-checklistnya apa aja. Nah, checklist-checklistnya ini ditulis Mas. Kayak misalkan sensor ini rusak, sensor ini rusak, sensor ini rusak. Berarti kan ini kodenya misalkan ya, tidak, ya, tidak, ya, 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 Oh, ya gitu. siap. Nanti Siap. klasifikasinya di ujungnya sini baru ditulis klasifikasinya ganti apa gitu. Oh, siap. Berarti saya merefer dari manual yang ada di pesawat nggak masalah, Pak. Gak masalah sih. Yang penting minimal berapa data ya? Ya, minimal ada 100 data sih kalau menurut saya. Bisa nggak, Mas? 100 data berarti ya bisa dari tahun kemarin, Pak, berarti Pak saya ngumpulin Iya, datanya. nggak Bisa apa-apa. masih bisa ini sih masih bisa di capture sih datanya, masih bisa diakses sih. Iya, paling gitu sih kalau emang pengen kayak gitu, yang data science. Siap, siap, Nanti jatuhnya lebih ke ini apa? Memprediksi pergantian perangkat sensor perangkat yang rusak di pesawat. siap, Itu sih paling gampang. siap, Pak. Nanti sambil mengumpulkan materi sambil nyicil yang bab satunya, Pak. Nah, itu boleh nanti kalau misalkan udah ketemu, kalau misalkan mau nanya datanya kayak gini benar nggak, dibikin Oh, Excel-nya. Nanti tanya siap, aja di grup nanti biar kita review bareng-bareng. siap, Pak. Oke, siap. Terima Ada kasih, lagi Pak. nggak? Siap, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan?
Saya mau tanya dikit, Pak. Oke, boleh. Nah, kemarin saya sebenarnya masih agak bingung, Pak. Sebenarnya kan saya ambil peminatnya kan juga data science. Ah, Nah, tapi untuk yang KP ini kan saya kan kemarin sempat konsultasi eh, untuk MSIB yang tahun lalu kan Pak Iwani yang handle. Pak ya, Iwani, kemudian saya konsultasi dengan Pak Sahid sama Bu Jian untuk masalah apa KP yang dibangkit ini bisa dipakai nggak? Kata ya. beliau-beliau bisa. Cuma saya juga bingung nanti selipinnya data science-nya gimana, Pak? Data science-nya berarti ya pasti evaluasi model pre-trainnya, Mas. Jadi akurasinya tuh bener banget. Ya, misalkan dari melakukan 100 respon nih, dilihat yang bener itu berapa kali responnya. Berarti kan kelihatan tuh persentasenya. Berarti harus nunjukin modelnya, Pak. Saya yang di machine learning-nya kan bukan saya yang ngerjain, saya yang fokusnya ke front end-nya gitu, Pak, yang di Kotlin-nya gitu kan. Ya nggak apa-apa pas udah dimasukin ke aplikasinya, Mas, coba-coba aja 100 kali. Ini yang bener ini berapa datanya. Jadi dari 100 Nah, percobaan, itu berapa sih persentase yang benernya? iya, kalau yang dari machine learning kemarin kan udah dicek ya sampai apa akurasi dan lain-lain itu, Pak. Akurasinya udah lumayan sih, cuma yang dipermasalahkan permasalahannya yang akhirnya ke apa sampai di akhir capstone kan data itu yang dari front end-nya kan belum bisa ngambil endpoint-nya gitu, Pak. Oh, Jadi aplikasinya sebetulnya eh, udah jadi tapi belum bisa dijalankan gitu loh. Belum bisa dijalankan karena itu tadi endpoint-nya yang dari CC-nya kemarin gagal untuk ngasih ke kita, jadi kita nggak bisa ambil gitu. oh berarti Mas coba uji coba di ininya modelnya mereka yang udah buat. Oh Jadi ya gitu, Pak ya. buat apa ya bisa dibilang ya. Kalau emang belum diimplementasi ya seenggaknya kita udah tahu dulu akurasinya, terus uji cobanya, persentasenya berapa. Ya, jadi di ini aja, Pak ya, apa? Ditampilkan data untuk pas untuk apa? Kayak training datanya sama training modelnya sama hasil akurasinya itu, Pak ya. Iya, betul. Sama ya kalau bisa sih sampai evaluasi yang itu loh Mas. Jadi tujuannya tuh mengevaluasi modelnya. Jadi dari 100 kali kita nyoba nih, responnya ini sesuai nggak sama yang kita inginkan. Kalau misalkan cuma 70 yang sesuai, berarti kan ada 30% nih nggak sesuai. Nah, itu berarti kan modelnya perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya. Oh, boleh boleh, Pak. Gitu sih. Iya, Ada lagi nggak cuma nih? itu tadi kemarin sempat bingung gimana gitu. Karena kan rencananya kan mau di ini mau saya lanjutkan sih proyeknya ke TA, cuma di apa untuk datanya apa untuk modelnya saya untuk rencananya untuk TA-nya saya cuma pakai yang SVM, Pak. Oh, oke, oke. Algoritma algoritma SVM aja gitu biar maksudnya yang ada data saya di situ tapi eh, ada hasilnya prototype gitu di Hmm, aplikasinya itu, Pak. Saya gabungin itu maksudnya, Pak. Jadi iya. eh, lanjutkan cuma nggak pakai algoritma yang lama gitu. Oh, oke, siap, siap. Iya, makanya saya kok bingung kok nih aplikasi mobile nih, apakah emang fokusnya di mobile development atau gimana? Nah iya, Pak, karena ya itu learning pad-nya kan kemarin saya di mobile apa apa di Android-nya. Jadi Hmm, saya nggak nyentuh yang bagian machine learning sama CC-nya. Dan kemarin kalau konsultasi boleh sih, yang penting kan ada implementasi IT. ya, Cuma ya gimana, gimana gitu, Pak. Maksudnya kan ada peminatan data yang science-nya pasti cuma nanti laporannya eh, Mas Antonius ini bakal lebih tebal sih daripada yang lain sih. Soalnya kan harus tambah ada berarti, Pak. screenshot UI-nya, screenshot Iya. Nah, semuanya pas misalkan uji cobanya, respon dari AI-nya gimana. udah bisa dibilang AI ya, Pak ya kalau ada masnya kayak gitu, Pak. Iya udah bisa sih. Ya, Ada respon. tinggal sebenarnya lebih gampang kan kayak Mas Bangkit sebenarnya. Tapi ya emang datanya sih yang agak PR.
Iya, iya itu. Data Saya yang agak bingungnya di situ kemarin Pak. jadi data yang tadinya kertas Sempat harus sempat mau. dibikin data set. Jadi kalau untuk yang ini kemungkinannya cuma nambahin kayak screenshotan ini ya Pak ya. Yang kayak trainingnya itu Pak ya. Training sama hasilnya itu kayak akurasinya berapa gitu Pak ya. Iya, boleh screenshot, boleh table aja, nggak apa-apa. Yang pasti Siap. kan nanti ada tuh kayak kurvanya tuh, kurva akurasinya tuh. Nah, itu bisa diambil tuh, download copy. Oh, coba nanti Pak. Oke. Ya, dari Mas Bangkit ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih, Mas? Sementara cukup, Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada yang perlu saya tanyakan, mungkin saya tanya di grup, Pak. Oke, siap. Berarti datanya udah siap diambil nih ya minggu depan. Insya Allah, Pak. Oke. Ini berarti berapa pertemuan lagi ya? Dua, 14 ya? Eh, Empat, yang 12 Pak. Ya ini minggu keberapa? Minggu kelima, minggu keempat atau kelima Pak ini Pak? Empat. kalau di situ masih 4 sih, 8 lah ya. Berarti Berarti 8, lah 2 bulan lagi. 2 bulan. Silahkan Boleh sih Pak. dipersiapkan, teman. Berpusing dulu Pak. Iya, nggak apa-apa sih. Yang penting selesai aja dulu. Itu kalau semua untuk laporan ke apa namanya mobile-nya sih, Insya Allah bisa bisa cepat sih Pak. Cuma kalau itu tadi kayak nambahin eh, nyisipin data saya mungkin jadi agak lama. Mm-mm. Yang pasti Mas Antonius nanti harus ngereferensi laporan-laporan orang-orang yang bikin skripsi pakai ini sih, pakai mobile development tuh skripsi bentuknya kayak gimana. Oh Nah iya itu siap sih Pak. ya kalau nggak mirip aja sih, yang penting ada kayak bentukannya, frameworknya tuh template-nya ada kayak gitu. Biar kebayang aja, oh kayak gitu. Karena kan emang udah Siap implementasi siap kan. Pak. Iya. Oke, siap-siap. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin kita cukupkan aja nih sampai sini ya. Silakan teman-teman perbaikin dan memperolehkan datanya nih yang masih belum punya datanya. Saya tunggu. Nanti kalau misalkan mau diskusi boleh ke grup WA aja atau kalau mau Fitcon mau buru-buru banget nih ngejar sampai selesai. Misalkan udah siap nih bab 2-nya, udah siap mau dinilai, mau dilihat. Nanti langsung aja ngomong di grup, kita bikin Fitcon private. Itu sih. Saya nggak mau kayak nunggu semuanya dulu. Yang pasti kalau udah siap, ya udah yuk. Siap siap Pak. Oke. Siap, Pak. Makasih ya teman-teman ya atas kehadirannya Mas Bangkit, Mas Antonius. Sampai jumpa di sesi selanjutnya nih. Siap, Pak. Siap. Terima Terima kasih, Pak. kasih Pak Azam. Selamat malam Bimbingannya semua. malam ini. Selamat malam Pak.